kami fraksi PDI Perjuangan akan mengajak teman-teman dari DPRD fraksi lain agar menggunakan hak interpelasinya sebagai anggota dewan. Saya kaget kalau kemudian Anies Baswedan yang selama ini misalnya sering dikatakan transparan, dialogis, dan memang senang berbicara begitu ya, bahkan berdebat, lalu kemudian terkesan takut terhadap hak interpelasi. Interpelasi tidak ada masalah, biarkan berproses di internal dewan. Kalau kemudian anggota dewannya diajak Pak Anies Baswedan untuk bertemu, makan malam bersama, apakah itu termasuk cara membiarkan ini berproses di internal dewan, Pak Andika? Secara de jure itu tidak dibenarkan anggota DPRD rapat dengan gubernur di rumah gubernur, harus di kebun sirih, dan itu adalah merendahkan martabat, merendahkan kepercayaan rakyat yang diperoleh mereka, yang harusnya mereka bela. Taktik politik licik coba dimainkan oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Ia gelagapan soal menguapnya dana rakyat yang digunakan untuk Formula E yang pada akhirnya acaranya gagal. Uang rakyat dihilang tanpa kejelasan begitu saja. Demi ambisi Formula E-nya, Anies mengorbankan banyak pihak. Ia rela memangkas dana penanggulangan banjirnya. Ia juga sudah menggunduli Monas yang katanya sebagai tempat balapan Formula E itu. Namun nyatanya Formula E itu gagal, uang fee-nya menguap. Belum lama ini Partai Solidaritas Indonesia atau PSI akan mengajukan hak interpelasi kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait Formula E. PSI menilai pelaksanaan program ini cenderung dipaksakan sekaligus menghamburkan uang. Kembali lagi saya menjelaskan urgensi dari interpelasi. Yang pertama adalah kami ingin menjalankan fungsi kami sebagai anggota DPRD mengawasi eksekutif. Adapun kami ingin mempertanyakan kepada Gubernur DKI Jakarta mengenai perhitungan dan juga urgensi dari acara Formula E ini. Kami menganggap bahwa sebaiknya anggaran sebesar itu untuk Formula E lebih baik dialokasikan untuk penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi pada tahun 2022. Memang agak sedikit ramai terkait dengan Anies, karena sejak awal memang mazhab politik PSI dan PDIP itu berbeda secara diametral dengan Anies, bahwa apapun yang dilakukan Anies, apalagi terkait dengan kebijakan politik strategis, memang harus dikuliti dan dipreteli. Kalau ada yang bilang ini nggak politis, ini politis, karena Anies ingin dipreteli, ditelanjangi soal kebijakan politiknya yang dinilai itu tidak transparan. Fraksi PDI Perjuangan dan PSI DPRD DKI Jakarta resmi mengajukan surat usulan hak interpelasi terhadap kebijakan Gubernur DKI Jakarta soal gelaran Formula E. Surat usulan disampaikan kepada Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edy Mursadi, Kamis 26 Agustus. Bahwa kami secara perorangan maupun bersama dua fraksi, PDI Perjuangan maupun PSI, hari ini menyerahkan tanda tangan kami untuk memberikan satu hak interpelasi kepada Saudara Gubernur, kata anggota fraksi PDI Perjuangan Rasidi di gedung DPRD DKI Jakarta Kamis 26 Agustus. Ia menyampaikan berdasarkan temuan BPK, gelaran balap mobil listrik itu membebani APBD, sementara di sisi lain anggaran daerah tengah defisit. Menurutnya, pengajuan hak interpelasi itu adalah hal yang wajar dilakukan dan bertanya kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Pada kesempatan yang sama, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edy Mursadi menambahkan usulan interpelasi itu adalah hak anggota dewan. Ia menyebut akan segera menindaklanjutinya. Menyerahkan tanda tangan PDI Perjuangan 25 orang dan PSI 8 orang. Dari sini saya terima dan harus ditindaklanjuti, dibumskan untuk dilaksanakan dalam paripurna. Katanya bahwa anggaran untuk Formula E itu harus menggunakan APBD. Oleh karena itu kawan-kawan semua, APBD pada saat ini dalam keadaan defisit. Oleh karena itu kami ber-25 ditambah dengan 8, sekitar 33, merasa perlu mempertanyakan hal ini. Rupanya, Anies mulai gemetaran dengan dua partai tersebut. Sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta yang berasal dari dua fraksi diundang Anies Baswedan makan malam. Setelah sebelumnya, dua fraksi DPRD, PDIP dan PSI mengajukan hak interpelasi terkait program balap mobil Formula E. Hak interpelasi anggota fraksi PDIP dan PSI sebelumnya diajukan ke pimpinan Dewan pada Kamis 26 Agustus 2021, ditandatangani oleh 33 anggota Dewan dari dua fraksi tersebut. Berbeda dengan dua fraksi tersebut, 7 fraksi yang diundang Anies makan malam menolak mengajukan hak interpelasi. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, M. Taufik mengatakan, 7 fraksi DPRD DKI Jakarta yaitu fraksi Nasdem, Golkar, Gerindra, PKS, PAN, dan Demokrat sepakat menolak hak interpelasi terkait program Formula E.
Kesepakatan 7 fraksi tersebut, kata Taufik, telah melakukan pertemuan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di rumah dinas Gubernur DKI Jakarta Kamis 26 Agustus 2021 malam. Jadi secara umum, 7 fraksi sepakat untuk tidak ikut interpelasi, kata Taufik dikutip dari kompas.com Jumat 27 Agustus 2021. Taufik mengatakan pertemuan tersebut Anies menjelaskan mengapa Formula E harus tetap terselenggara tahun 2022. Saat ini, kata Taufik, perekonomian Jakarta masih dalam kondisi terpuruk, sehingga perlu ada pematik pertumbuhan ekonomi. Itulah mengapa Formula E diperlukan untuk mengembalikan kepercayaan para investor bahwa Jakarta dalam keadaan membaik dan bisa kembali seperti keadaan normal. Terlihat 7 pimpinan fraksi hadir dalam pertemuan tersebut, namun ada beberapa wajah yang tak bisa dikenali karena samar dan tertutup masker. Yang menarik tadi ketika kita dengarkan berita, Pak Anies sempat menyatakan bahwa interpelasi tidak ada masalah, biarkan berproses di internal Dewan. Kalau kemudian anggota Dewannya diajak Pak Anies Baswedan untuk bertemu, makan malam bersama, apakah itu termasuk cara membiarkan ini berproses di internal Dewan, Pak Andika? 7 fraksi sepakat untuk tidak ikut dalam interpelasi itu. Nah, syarat interpelasi adalah harus memenuhi quorumnya ya di paripurna adalah 50%. +1. Jadi insya Allah saya kira interpelasi itu bisa terpatahkan. Kalau kita mau jujur, ini adalah sebuah pelecehan, sebuah sikap yang merendahkan martabat, sangat-sangat merendahkan martabat, karena seharusnya DPRD itu rapat dengan gubernur di Kebun Sirih, bukan di rumah dinas. Lalu sesudah mereka 7 fraksi itu kenyang, lalu mereka mengeluarkan sikap untuk kemudian menolak interpelasi. Mungkin kalau masih lapar waktu itu belum mengeluarkan sikap begitu. Tetapi secara de jure itu tidak dibenarkan anggota DPRD rapat dengan gubernur di rumah gubernur, harus di Kebun Sirih. Dan itu adalah merendahkan martabat, merendahkan kepercayaan rakyat yang diperoleh mereka, yang harusnya mereka bela. Jadi saya kaget kalau kemudian Anies Baswedan yang selama ini misalnya sering dikatakan transparan, dialogis, dan memang senang berbicara begitu ya, bahkan berdebat, lalu kemudian terkesan takut terhadap hak interpelasi yang harusnya bisa dimanfaatkan sebagai panggung untuk mendapatkan dukungan. Jadi jangan salahkan kalau kemudian ada yang berspekulasi dan makin yakin memang ada kejanggalan dalam pelaksanaan Formula E ini sehingga kemudian membuat beliau merasa tidak siap untuk menjelaskan atau memang tidak bisa menjelaskan. Inisiator pengajuan hak interpelasi DPRD DKI Jakarta terkait Formula E, Imah Mahdiah, mengatakan interpelasi diajukan karena Pemprov DKI Jakarta tidak transparan dalam menjelaskan program Formula E. Dia mengatakan eksekutif tidak pernah menjelaskan secara gamblang terkait program adu cepat mobil listrik yang menelan anggaran triliunan rupiah itu. Karena selama ini tidak pernah mendapatkan kejelasan yang jelas ketika kami rapat komisi. Rapat dimanapun kami tidak pernah dapat jawaban dan memuaskan dari Pemprov DKI, kata Ima saat ditemui di gedung DPRD DKI Jakarta Kamis 26 Agustus 2021. Wakil Ketua Fraksi PDIP ini menyebutkan salah satu ketidakjelasan Formula E adalah hasil studi kelayakan yang tidak pernah ditampilkan ke publik. Bahkan kata Ima, anggota Dewan sebagai wakil rakyat pun tidak mendapatkan studi kelayakan Formula E. Komisi E rapat mengenai Formula E. Kami tanyakan mengenai studi kelayakan sampai saat ini nggak pernah diberikan, ucap dia. Selain itu, Pemprov DKI juga tidak pernah terbuka mengenai Memorandum of Understanding atau MOU Formula E. Itulah sebabnya, kata Ima, fraksi PDIP dan fraksi PSI solid mengajukan interpelasi agar isu-isu yang tertutup bisa terbuka dengan jelas. Karena saya sebagai DPRD pun tidak pernah diinfokan mengenai studi kelayakan. Setelah kita tahu rekomendasi BPK, studi kelayakan tersebut ternyata Pemprov ini merugi gitu, sekitar 106 miliar. Kami fraksi PDI Perjuangan mendorong Pemprov DKI juga Jakpro dalam hal ini membuka studi kelayakan yang sudah dilakukan bersama dengan konsultan independen, dibuka ke kami. Jika tidak dan tetap merugi, kami fraksi PDI Perjuangan akan mengajak teman-teman dari DPRD fraksi lain agar menggunakan hak interpelasinya sebagai anggota Dewan. Sudah sebaiknya Formula E itu ditinjau keberlangsungannya. Jauh lebih baik ditiadakan karena mengingat ini event yang bersifat internasional, mengundang banyak orang datang ke DKI Jakarta. Kalau persiapannya hanya sekedar-sekedar saja, ya saya kira kita juga akan rugi. Saya melihat untuk tahun 2001 ini, semua kita masih fokus terhadap COVID-19. Kalau seperti rencana Pemprov DKI Jakarta melaksanakan Formula E ini tetap pada bulan atau pada tahun 2002, saya kira persiapan kita sangat tidak memungkinkan.